Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Sadaqallahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini Allah masih memberikan sisa-sisa umur kepada kita. Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan ibadah kita, yakni sholat tarawih berjamaah malam yang ke-16. Banyak saudara-saudara kita yang tidak ada kesempatan ke masjid. Ada kalanya sakit di rumah sakit, ada yang sakit di rumah, ada juga saudara-saudara kita yang malam hari ini harus mencari nafkah. Maka kita masih diberikan oleh Allah kesempatan. Selawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, dasar pengajian kita pada malam hari ini surah Al-Maidah ayat 6. Tadi sudah kita bacakan. Tapi kaji kita ini kembali ke dasar. Kita lihat sampai di mana kita melaksanakan ibadah. Apakah kita melaksanakan itu dengan ilmu atau
ikut-ikutan. Rasulullah mengatakan, man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddu. Jadi kalau orang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, judul pengajian kita malam hari ini, kesempurnaan wudhu, sempurnanya sholat. Miftahus sholat al-wudhu, miftahul jannah as-sholat. Anak kunci sholat ada pada wudhu, dan anak kunci surga ada pada sholat. Kalau wudhunya tidak selesai, maka sholatnya juga tidak selesai. Kalau sholatnya tidak selesai, anak kunci wudhu tidak ada, anak kunci surga tidak dapat. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu, kalau Rasulullah di dalam hadis yang panjang mengambil wudhu itu, yang pertama dituangkan air ke tangan beliau. Sebelumnya baca auzubillah, bismillah, disilang-silang. Kemudian beliau masukkan air ke mulut. Kalau kita menggosok gigi, ya. Nah, sudah itu masukkan air ke dalam hidung, tiup, lepaskan kembali, tiup, lepaskan kembali 3 kali. Pernah Bapak dan Ibu, di Mesir ada seorang bapak mendapat penyakit stroke. Dia berobat, akhirnya berobat dia kepada dokter non-muslim. Begitu dia datang menghadap dokter tadi, dokter tanya, "Bapak sudah lama sakitnya?" Sudah banyak dokter yang saya temui. "Bapak agamanya apa?" "Saya Islam, Dok." "Bapak ada sholat?" "Ada." "Bapak ada wudhu?" "Ada." "Waktu Bapak berwudhu, ada Bapak masukkan air ke hidung Bapak, Bapak tiup, kemudian dikeluarkan?" "Tidak, Dok." "Bapak, menurut yang kami pelajari, penelitian kami, memasukkan air ke hidung itu bisa mencegah penyakit stroke." Hebat nak? Di awal tak punya ilmu. Inilah. Jadi biasakan masukkan air ke dalam hidung, keluarkan kembali, karena terasa itu sakit ke ubun-ubun. Nah, ini Bapak dan Ibu. Setelah itu Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Allah, dipanggil kita, "Ya ayyuhalladzina amanu." Kalau panggilan ya, itu adalah panggilan kasih sayang Allah, panggilan cinta Allah kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Apa kasih sayang panggilnya? "Idza kuntum ila shalah." Kalau kamu ingin mendirikan sholat,
mendirikan sholat, falsilu wujuhakum, maka cucilah, basuhlah muka kamu. Mana muka? Harus tahu muka ko yang mana? Dari kanyang date ko sampai ke dagu, dari pangkat telinga kanan sampai ke pangkat telinga kiri. Oh harus kananya ya. Banyak kita caliak orang mambil uduk, bagage. Lebih-lebih kalau lah muazin lah kamat ulah. Bagage. Kadang-kadang dia bagage tasiali atau lantang pacak balu. Santai. Cuci muka kita. Ini yang muka. Harus kena semua oleh air. Al-Baca doa. Allahumma bayyid wajhi yawma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, bersihkan wajahku, di mana di suatu hari ada muka yang berseri-seri, ada muka yang hitam pekat. Hari apa? Hari akhir. Ini yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran. Yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Suatu hari nanti ada muka yang putih berseri-seri, ada muka yang hitam pekat. Yang putih berseri-seri adalah muka orang mukmin, bekas-bekas wudhu yang sempurna. Muhul ibadah, doa, muhul ibadah. Doa itu adalah rohnya ibadah. Banyak doa kepada Allah. Apalagi bulan puasa, orang yang berpuasa doanya mustajab. Apa doa? 5 kali awak jodoh 5 kali. Bapak dan Ibu, larbe Bu, larbe. Orang yakin dengan doa dikabulkan oleh Allah. Di zaman Nabi Musa alaihi salam hidup seorang wanita. Wanita ini mandul. Lalu dia menghadap kepada Nabi Musa. Wahai Musa, doakanlah aku kepada Tuhan agar aku mendapat keturunan. Nabi Musa mengabulkan permintaan wanita itu. Dia berdoa kepada Allah. Dijawab oleh Allah, wahai Musa, wanita itu mandul. Disampaikan oleh Nabi Musa kepada wanita tadi, sudah dijawab oleh Allah bahwa ibu mandul, tidak mungkin mendapatkan anak. Tapi wanita tadi tidak putus asa, Pak. La tai'asu min rahillah. Dia tidak putus asa dengan rahmat Allah. Dia yakin berdoa. Akhirnya setelah 4 bulan tidak ketemu dengan Nabi Musa, wanita itu ditemukan oleh Nabi Musa dalam keadaan hamil. Nabi Musa tercengang, kok bisa? Lalu Nabi Musa menghadap kembali, doa kepada Allah, ya Allah, dulu aku berdoa 4 bulan yang lalu, engkau katakan wanita itu mandul, tak bisa mendapat keturunan. Tapi kemarin saya lihat wanita itu hamil. Apa jawaban Allah?
wahai Musa, malu saya kalau tidak mengabulkan doa wanita itu, karena dia yakin, karena keyakinannya dia selalu berdoa, tidak putus asa. Saya malu kalau tidak mengabulkannya, lalu saya kabulkan. Bapak dan Ibu, ini doa. Doa silahul mukminin. Doa itu adalah senjata orang-orang mukmin. Jadi awak berdoa Bapak dan Ibu, bacalah Allahumma bayyid wajhi yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Awak kadang-kadang kalau ke agama bukan mencari enggak lama-lama, enggak kurang-kurang. Panjang bana doanya Ustaz. Enggak. Pendeknya Bu. Allahumma bayyid wajhi yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Basum. Sudah itu apa? Wa aydiyakum ilal marafiq, kata Allah. Cuci tanganmu sampai ke siku. Kadang-kadang kita caliak kawan-kawan mambiak udua, lengan bajunya panjang, tidak sampai kate, sampai siku saja. Biku. Lesa uduknya? Enggak, harus sampai ke siku. Kita baca nih. Kita baca doa. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikan kitab catatan amalku di sebelah tangan kananku. Karena dalam Al-Quran Allah katakan catatan amal itu nanti ada sebelah yamin kanan, shimal ada sebelah kiri, zahri ada dari punggung, ditembuskan ke depan. Dari punggung kau tembus ke dada. Ikra kitab. Nah, ada yang sebelah tangan kanan. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah, kata Allah. Kalau orang sudah sebelah tangan kanan diserahkan kitabnya, maka dia hidup diredai oleh Allah. Nanti ditempatkan di dalam surga yang tinggi, aliyah, kata Allah. Kita baca setiap berwudu, kita baca. Allahumma a'tini kitabi biyamin. Allahumma a'tini kitabi biyamin. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Wamsahu biruusikum. Sapu kepala kamu. Sapu. Kita baca doa. Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nar. Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku dari api neraka. Masya Allah. Ganasnya neraka itu dibilang oleh Allah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap hancur kulit mereka dibakar, diganti dengan kulit yang baru. Hancur lagi, ditukar, bakar lagi. Liyazukul azab, kata Allah, agar mereka betul-betul merasakan azab. Kita berdoa waktu kita menyapu kepala.
Allahumma harim sya'ri wa basyari alanna. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku dari api neraka. Kemudian kita baru telinga kita. Terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain. Cuci kaki kita sampai ke mata kaki. Waktu mencuci kaki jangan diluncurkan begitu. Air itu begitu aja. Kalau dapat jari-jari kaki itu diselang-selingi Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya air masuk ke dalam pusat Allah. Kita baca doa. Allahumma sabbit qadami ala sirat. Ya Allah, tetapkan kakiku menempuh jalan yang lurus. Masya Allah. Alas sudah itu baru kita baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang taubat. Jadikan aku orang-orang yang suci. Jadikan aku hamba-hamba yang soleh. Baru kita tunaikan sholat. Sempurna wudhu kita. Walaupun serakaat kita dapat sholat berjamaah, maka nilainya sama kita mendapatkan berjamaah keseluruhannya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita sempurnakan wudhu. Jangan bagage-gage. Ya, tantangannya ba'abana khusyuk wa sholat, ba'abana dapatnya sholat berjamaah ampe rakaat, tapi kalau wudhu kita tidak sah, maka sholat kita hamba. Awwalu yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama ditanya di hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya sudah bagus, maka semua perbuatan-perbuatannya dinilai baik. Tapi kalau sholatnya sudah jelek, centang perenang, maka nilai perbuatan-perbuatannya menjadi buruk. Bapak dan Ibu, inilah kesempurnaan sholat, sempurnanya wudhu. Sempurna wudhu, sempurnanya sholat. Ini sajalah pengajian kita pada malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dalam meningkatkan ibadah kita. Kita harus meningkat, Pak. Ibadah kita ditingkatkan. Jangan hanya ekonomi saja ditingkatkan, tapi ibadah kita untuk hari akhirat kita, inilah yang harus kita tingkatkan. Karena sudah disampaikan dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat suatu hari kata Allah, di mana di hari itu hartamu tidak akan bisa membantu menolong kamu, menyelamatkan kamu. Begitu juga anak-anakmu, tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan adalah orang yang datang dengan hati yang bersih. Hati yang bersih mulai dengan kesempurnaan wudhu, sempurnanya sholat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada manfaatnya bagi kami yang memberikan dan untuk kita semua. Lebih dan kurang banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih Pak.